Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita lanjutkan literasi pesantren dalam kajian kitab Tafsir Jalalain ayat 26 dan 27. Mari kita baca dulu kitabnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ya. Rodan sebagai bantahan liqaulil Yahudi, atas perkataan orang Yahudi, lamma daraballahu, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala al-mathala, membuat permisalan, bizzubabi, yaitu dengan lalat, fi qaulihi, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyaslubhumuz zubabu syai'a, yaitu tatkala lalat mengambil sesuatu dari mereka, wal ankabuti, dan perumpamaan tentang laba-laba, fi qaulihi, di dalam firman-Nya, kamatsalil al ankabut, perumpamaan seperti laba-laba. Ma aradallahu bi dzikri hadhil asya, apa sih sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan tentang perumpamaan ini, al-khosisati, perumpamaan yang sepertinya seperti perumpamaan yang sesuatu yang jelek, tidak berguna begitu, jijih gitu ya. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratnya, innallaha la yastahyi ayyadriba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan, tidak malu, ayyadriba, yaj'ala, untuk membuat, masalan, perumpamaan. Maf'ulun, masalan itu maf'ulun awal, maf'ul pertama. Ma nakiratun mausufatun, yang disifatinya bima ba'daha, dengan apa-apa yang sesudah ma. Maf'ulun sani, yaitu kedudukannya sebagai maf'ul yang kedua. Ayya masalin kana, atau permisalan atau perumpamaan yang mana saja. Au zaidatun, atau sebagai ma itu sebagai zaidah, tambahan. Li ta'kidi, atau sebagai taukid al khissati, sesuatu yang hina. Fama ba'daha, dan apa-apa yang sesudah ma, al-maf'ulu tsani, kedudukannya sebagai maf'ul yang kedua. Ba'udatan, seekor lalat, mufradul ba'udi, ba'udatan itu mufrad dari ba'ud. Wa huwa sigorul baqi, yaitu semacam nyamuk-nyamuk yang kecil gitu ya, serangga-serangga kecil gitu. Fama fauqoha, dan apa-apa yang di atasnya, ay akbaro minha, atau apa yang lebih besar daripada lalat. Ay la yatruku bayanahu, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan penjelasannya terhadap hal-hal yang lebih besar tentunya. Fihi, di dalamnya, minal hikami, dari hikmah-hikmah yang terkandung, atau minal hukmi, ini dibacanya ya, atau dari hukum-hukum yang terkandung hal-hal yang lebih besar dibanding dengan seekor lalat. Tetapi perumpamaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini fokus pada lalat. Fa ammal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahu, mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya, ay al-masalah, permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu as-sabitu, itu benar, al-waqi'u mauqi'ahu, tepatlah, benar, tepat terjadi, sesuai, cocok pada tempatnya. Mirrabbihim, itu dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang kafir, fayaquluna, mereka berkata, madza aradallahu bihadza masala. Orang-orang kafir itu kemudian berkata, apa sih sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan ini? Tamyizun, masalan itu tamyiz, ay bihadzal masal, yaitu dengan permisalan atau perumpamaan ini. Wama
istifhamu ingkarin. Ma ini sebagai istifham ingkar, mubtadaun yang kedudukannya sebagai mubtada. Wa dza bimakna alladzi. Dza bimakna alladzi. Maknanya adalah alladzi bisilatihi, dengan menghubungkannya, khobaruhu, khobarnya. Ayyu faidatin fi. Artinya apa sih manfaat atau kegunaan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ini? Qala ta'ala fi jawabihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman atas jawaban untuk mereka, yudillu bihi. Nah, dengan perumpamaan-perumpamaan itu ternyata banyak orang yang kemudian sesat atau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihadal masal. Dengan perumpamaan ini kathirun, banyak. Kenapa mereka sesat ya dengan perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Anil haqi, dari kebenaran, likufrihim, karena kekufuran mereka. Wa yahdi bihi katsiran, dan banyak yang mendapat petunjuk dari perumpamaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minina, yaitu dari orang-orang mukmin, litasdiqihim, karena membenarkan perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudillu bihi, dan tidak ada yang sesat bihi, dengan perumpamaan itu, illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu adalah al-khorijina an ta'atih, itu orang-orang yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina, yaitu siapa orang-orang yang fasik itu? Alladzina, yaitu orang-orang alladzina na'tun na'at, yang quduna ahdallahi, itu orang-orang yang melanggar, membongkar ya ahdallahi, perjanjian dengan Allah, ma'ahidahu ilaihim, yaitu apa-apa yang mereka berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, fil kutubi, di dalam kitab suci, kitab Al-Qur'an, minal imani, yaitu perjanjian tentang keimanan, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tentang bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Mimba dimitsaqi, setelah perjanjian yang teguh, yang kuat, tauqidihi, yang kuat, alaihim, bagi mereka. Wa yaqta'una, dan mereka memotong, ma amarallahu bihi, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyusola, untuk dihubungkan, minal imani, yaitu dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bin nabiyyi, dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warohimi, dan menyambung kasih sayang atau silaturahim, wa ghairi dzalik, dan yang lain, dan lain sebagainya. Wa an, badal, an itu adalah badal, min domiri bi, dari domir bi. Wa yufsiduna, dan orang-orang yang fasik itu adalah cirinya, wa yufsiduna fil ar, mereka membuat kerusakan di muka bumi, bil ma'asyi, dengan kemaksiatan, wa ta'wiki anil iman, dan berpaling dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, dan orang-orang, dan mereka, al-mausufuna, yang disifati dengan sifat-sifat tadi, bima dzukir, dengan sifat-sifat yang tadi dijelaskan, humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi, lima sirihim milan nar, yang tempat kembalinya bagi mereka adalah neraka, al-mu'abbadati, yang kekal abadi, alaihim, bagi mereka. Nah, teman-teman semua, bahwa ayat dari surat Al-Baqarah, ayat 26 dan 27 dari surat Al-Baqarah ini memang secara spesifik Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah amsal atau perumpamaan. Di dalam Al-Quran sendiri itu terdapat sekitar 40 ungkapan atau amsal atau perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 26 ini, ayat 26 dari surat Al-Baqarah ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu itu untuk membuat perumpamaan-perumpamaan yang dikehendakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan berupa nyamuk, atau sesuatu yang lebih besar atau yang lebih kecil dari nyamuk, itu bisa saja dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan manusia atas perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terbelah menjadi dua golongan dalam menyikapinya. Golongan mukmin dan golongan kafir, fasik tadi ya. Orang-orang mukmin itu percaya dan yakin bahwa di balik perumpamaan itu pasti ada hikmah tertentu. Sedangkan orang-orang kafir justru bertanya-tanya dengan nada tidak percaya, nada sinis atas kebenaran perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan berupa makhluk-makhluk yang remeh-remeh ya, seperti nyamuk tadi, lalat, laba-laba dan lain-lain. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam perumpamaan itu terdapat petunjuk, bimbingan, sekaligus juga ujian bagi manusia. Maka ada orang yang disesatkan Allah melalui perumpamaan itu. Karena apa? Karena mereka menolak kebenaran, tidak mau merenungkannya gitu. Dan golongan ini juga sangat banyak. Namun juga ada orang yang Allah berikan petunjuk ke jalan yang benar karena mereka mau mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan tersebut. Dan jumlah mereka juga sangat banyak. Nah, Allah hanya menyesatkan orang-orang yang layak memang untuk tersesat, yaitu orang-orang yang keluar, orang-orang yang munafik ya, orang-orang yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang fasik ya, munafik, fasik, kafir lah begitu menjadi satu. Nah, cirinya apa itu? Itu dilanjutkan dalam ayat 27 bahwa ciri-ciri orang yang fasik, munafik itu adalah yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah, bahwa mereka hanya akan menyembah kepada Allah semata dan mengikuti Rasulnya yang telah diberitakan oleh para Rasul sebelumnya, tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Nah, ciri-ciri orang yang mengingkari perjanjian-perjanjian dengan Allah adalah mereka juga memutuskan hal-hal yang Allah perintahkan untuk disambung, seperti silaturahim. Itu gak mau silaturahim, itu ciri-ciri orang yang fasik, munafik, kafir ya. Kemudian berusaha menyebarkan kerusakan di muka bumi, menyebarkan hoax sehingga terjadi permusuhan di antara manusia. Nah, itu juga bagian dari menyebarkan kerusakan di muka bumi ya. Juga kemaksiatan, dosa yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, orang banyak. Dan mereka itulah yang kemudian dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi di dunia ataupun merugi di akhirat kelak. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan pembahasan literasi pesantren pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.